Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang hukum ketenagakerjaan dari mata kuliah hubungan industrial. Kelompok 4 beranggotakan 4 orang. Yang pertama Aldio Widi Prasetyo, yang kedua Andreas Yuda Pranata, yang ketiga Abdul Muzaki, yang keempat saya sendiri Yogi Permana Putra. Baik, langsung saja kita langsung ke penjelasan materinya. Perkenalkan, nama saya Abdul Muzaki dari kelompok 14, NIM 186-1248. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang hukum ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang tenaga kerja. Hukum ketenagakerjaan awalnya dikenal dengan istilah perburuan. Setelah kemerdekaan Indonesia, ketenagakerjaan Indonesia diatur dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang pokok-pokok ketentuan tenaga kerja. Pada tahun 1997, undang-undang ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan ini menimbulkan berbagai protes dari masyarakat. Hal ini dikaitkan dengan masalah menara jam sostek yang dibangun berdasarkan dugaan kolusi penyimpangan dana jam sostek. Keberadaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1957 ini mengalami penangguhan dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu dengan lembaran negara tahun 2003 nomor 39, lembaran negara tahun 2003 nomor 4279 yang selanjutnya disingkat dengan UU nomor 13 tahun 2003. Masa sebelum kemerdekaan, yaitu terdapat hukum peninggalan kolonial Belanda. Dalam hal ini Belanda pernah menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun dan meninggalkan banyak sejarah di Indonesia, mulai dari sistem pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pendidikan, dan juga sistem hukum. Peninggalan kolonial Belanda yang masih dipakai dan dijadikan pedoman adalah sistem hukumnya. Salah satunya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, yang merupakan peninggalan dari zaman penjajahan Belanda. Sebelumnya bernama Wetboek van Strafrecht atau bisa disingkat WVS. KUHP sendiri merupakan les generalis bagi pengaturan hukum pidana di Indonesia, di mana asas-asas umum termuat dan menjadi dasar bagi semua ketentuan pidana yang diatur di luar KUHP. Sedangkan hukum perdata sendiri di Indonesia pada dasarnya bersumber dari hukum Napoleon, kemudian berdasarkan Staatsplan nomor 23 tahun 1847 tentang Burgerlijk Wetboek Indonesia atau bisa disingkat sebagai BWK KUHP. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya, Hukum Ketenagakerjaan era Orde Lama atau awal kemerdekaan. Pada era Orde Lama, terbentuk berbagai serikat buruh. Organisasi buruh yang besar diawali oleh organisasi buruh yang bernama Barisan Buruh Indonesia atau yang bisa disingkat dengan BBI, yang berdiri 15 September 1945. Berikut instrumen-instrumen hukum perburuan di era rezim Orde Lama, yaitu A. UU nomor 1 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU nomor 12 tahun 1948 tentang kerja. B. UU nomor 2 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU nomor 33 tahun 1947 tentang kecelakaan kerja. C. UU nomor 3 tahun 1951 tentang pernyataan berlakunya UU nomor 23 tahun 1948 tentang pengawasan perburuan. Yang D. UU nomor 21 tahun 1954 tentang perjanjian perburuan antara serikat buruh dan majikan. E.
UU nomor 18 tahun 1956 tentang Persetujuan Konvensi ILO nomor 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama. F. UU nomor 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuan. G. UU nomor 3 tahun 1958 tentang penempatan tenaga asing. H. UU nomor 12 tahun 1964 tentang pemutusan kerja di perusahaan swasta. Periode era Orde Baru. Dalam konteks instrumen hukum perburuan, secara umum rezim Orde Baru membagi aturan perburuan menjadi dua. Aturan yang terkait dengan hak politik kaum buruh dan aturan yang terkait hak ekonomi kaum buruh. Secara keseluruhan, aturan-aturan tersebut tidak berbentuk undang-undang, tetapi substansinya sangat diskriminatif terhadap para buruh dan organisasinya. Aturan-aturan perburuan di era Orde Baru cenderung bertentangan dengan undang-undang di atasnya, bertentangan dengan instrumen-instrumen tentang HAM dan konvensi-konvensi ILO. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu instrumen hukum hak ekonomi kaum buruh. Yang pertama, nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah. Yang kedua, Permenaker Men tahun 1985 tentang aturan pekerja harian lepas. Yang ketiga, Permenaker 5 Men 1986 diganti dengan Permenaker 2 Men tahun 1993 mengenai aturan mengenai kesepakatan kerja waktu tertentu atau pekerja kontrak. Yang keempat, Permenaker 4 Men tahun 1986 diganti dengan Permenaker 3 Men 1996 akhirnya menjadi Kemenaker 190 Men tahun 2000 tentang penyelesaian PHK dan penetapan pesangon, uang jasa dan diganti kerugian di perusahaan swasta. Yang kelima, Permenaker 5 Men 1989 diganti dengan Permenaker 1 Men 1996 akhirnya menjadi Permenaker 3 Men 1997 tentang aturan upah minimum. Baik, saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu penjelasan selanjutnya periode era reformasi. Hukum perburuan era Orde Baru yang dirasakan diskriminatif oleh para buruh menimbulkan banyak gugatan. Menjelang kejatuhan Soeharto, para buruh terlihat memadati ruas jalan menggugat terhadap ketidakadilan yang menimpa mereka. Pada era reformasi, Undang-Undang Orba atau Orde Baru banyak yang telah diganti demi kepentingan buruh. Berikut aturan atau undang-undang yang diganti. Yang pertama, Undang-Undang nomor 21 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang kedua, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, Undang-Undang tentang penjelasan perselisihan hubungan industrial atau disingkat PPHI. Dan yang keempat, Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja atau disingkat PPTKI. Yang terakhir, yang kelima, Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau PPHI. Demikian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.